Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Dahsyat. Puji Tuhan. Luar biasa. Yeay. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, mari kita angkat satu pujian Selamat Pagi Bapa. Ikut bernyanyi bersama kakak-kakak ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah ibadah kita pada pagi hari ini, Kakak Diki akan berdoa untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati ibadah online pada pagi hari ini, berkati juga pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak di dunia ini ada berapa jalan? Ada 3 jalan. Salah. Ada 2 jalan, Apa aja tuh? kanan dan kiri. Hampir benar. Di dunia ini ada 2 jalan, yang lebar dan sempit. Kalau begitu, mari kita nyanyikan Ada 2 Jalan. Ikuti gerakan kakak-kakak ya. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Ada 2 jalan. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati.
yang sempit. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Teman-teman, kalian tahu nggak kalau Tuhan itu jalan kebenaran kita? Percaya? Percaya dong. Percaya dong. Kalau begitu, mari kita angkat pujian Aku Jalan Kebenaran. Ikuti gerakan kakak-kakak ya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Serong kanan. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Serong kanan. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yeay. Nah, teman-teman, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita angkat satu pujian. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku.
Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami sampai saat ini Tuhan. Tuhan, kini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Semoga firman ini bisa masuk ke dalam hati kami dan kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau berkati juga kakak yang akan memberikan firman kepada kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini kami ingin masuk ke dalam firman, kami percaya akan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Bagaimana kabar kalian? Wah, pasti semuanya sukacita. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang menyambut raja. Tapi sebelum itu, kakak mau bertanya nih sama kalian. Siapa di antara kalian semua yang pernah melihat seorang raja? Ayo angkat tangan, siapa yang pernah melihat raja? Saya kak, pernah melihat raja di televisi. Saya juga pernah melihat seorang raja di film kartun atau di film dongeng, dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik, bagaimana sih sikap seorang raja yang baik menurut kalian? Iya, betul sekali. Raja yang baik pasti berusaha sekuat tenaga untuk melindungi dan mengasihi semua rakyatnya. Nah, dengan begitu, rakyatnya akan mencintai dan juga mentaati raja tersebut. Nah, sekarang kita akan mendengarkan dan menyaksikan tokoh Alkitab yang sangat penting dan layak untuk menjadi seorang raja. Kira-kira siapa ya tokohnya? Nah, kalian dengarkan ya ceritanya. Kisah tentang menyambut raja. Lukas 19 ayat 29 sampai 40. Hai, ini adalah Tuhan Yesus. Dia adalah anak Allah. Dia adalah juru selamat dunia. Ketika Tuhan Yesus berada di bumi, Dia mengajarkan kepada semua orang tentang cinta Tuhan. Dia menyembuhkan orang yang sakit, mengadakan banyak mujizat, menenangkan badai, bahkan Dia juga membangkitkan orang dari kematian. Beberapa hari lagi di Yerusalem akan ada perayaan Paskah. Perayaan itu sudah ada sejak zaman Musa, ketika Tuhan membebaskan umatnya dari bangsa Mesir. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya berjalan menuju Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika mendekati kota, Yesus berkata kepada dua muridnya, "Pergilah ke kota itu dan bawalah seekor keledai kecil kepadaku." Ketika sampai di kota, mereka melihat seekor keledai kecil dan melepaskan ikatan itu, kemudian membawanya kepada Yesus. "Hei, apa yang kalian lakukan?" Kemudian kedua orang murid Yesus berkata, "Tuhan sedang membutuhkannya dan akan segera mengembalikannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus. Kemudian Yesus menaiki keledai itu dan segera berangkat menuju Yerusalem. Tuhan telah mengatakan bahwa juru selamat adalah raja yang akan datang ke Israel dengan cara seperti itu. Orang-orang mendengar kabar bahwa Yesus akan datang. Mereka segera memotong daun palem dan berlari kepada Yesus. Orang-orang Farisi dan penguasa agama menyadari bahwa tidak ada satupun yang bisa mereka lakukan untuk semua orang yang akan menemui Yesus. Yesus menaiki kota Yerusalem. Semua orang bersorak-sorai memuji Tuhan karena Yesus sangat penting dan mereka mengasihi Yesus. Oleh karena itu, mereka ingin mengangkat Yesus sebagai raja mereka. Orang-orang Farisi sangat marah dan menyuruh Yesus untuk menghentikan orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata bahwa
semua orang akan terus memuji Tuhan untuk Raja yang datang dalam nama Tuhan. Mereka bersorak-sorai, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Itulah Yesus. Semua orang dari anak kecil sampai orang dewasa semuanya bergembira menyambut Yesus. Yesus berjalan menuju Yerusalem dengan kemenangan seperti yang Tuhan katakan. Wah, baru saja kita mendengarkan cerita Alkitab tentang menyambut raja. Nah, kira-kira siapa ya tokoh Alkitab yang layak untuk menjadi seorang raja? Ayo, siapa tadi? Betul, jawabannya adalah Yesus. Yesus sangat berarti dan sangat penting bagi kita semua. Oleh karena itu, Yesus adalah raja kita. Karena Yesus adalah raja kita, kita harus mengasihinya dan berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Gimana sih cara untuk menyenangkan hati Tuhan? Nah, banyak cara yang bisa kalian lakukan. Misalnya, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, taat sama mama papa. Kalian juga bisa bernyanyi dan memuji Tuhan. Dan masih banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, karena Yesus sangat berarti bagi hidup kita semua, yuk sekarang kita ucapkan ayat hafalan bersama-sama ya. Ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat di Wahyu 17 ayat 14. Ia adalah raja di atas segala raja. Kita ulangi bersama-sama ya. Wahyu 17 ayat 14. Ia adalah raja di atas segala raja. Nah, untuk anak kelas balita, batita, dan pratama itu ayat hafalannya. Dan untuk anak kelas madya, ayat hafalannya lengkap ya. Nah, kakak tunggu ayat hafalannya. Sampai jumpa minggu depan. Oke teman-teman, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kini tiba saatnya untuk kita menutup ibadah pada hari ini. Kakak Willy akan berdoa untuk kita. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan.